Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Handayani 2 Banjaran. Perkenalkan, nama Ibu Nia Kurniati. Di sini di SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10. Hari ini kita akan memaparkan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk lebih mempermudahnya lagi, kita mulai saja ya pembahasan lebih lengkap untuk kalian. Oke, buat pembahasan pertama kita mulai dari mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Handayani 2 Banjaran. Pertama itu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini kita belajar tentang tujuan pembelajaran ilmu ekonomi. Yang pertama itu mendeskripsikan ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua ada menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga menjelaskan prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Dan yang keempat ialah menjelaskan kegunaan dari ilmu ekonomi. Dan yang pertama kita akan mulai dengan mendeskripsikan ilmu ekonomi. Sebelum mendeskripsikan ilmu ekonomi, kita kupas terlebih dahulu asal kata ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, oikos dan juga nomos. Oikos artinya adalah rumah, dan juga nomos artinya adalah aturan. Ada beberapa ahli ekonomi yang mengungkapkan pengertian dari ilmu ekonomi. Kita ambil contoh. Satu, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Itu adalah salah satu pengertian ilmu ekonomi menurut Paul A. Samuelson. Sekarang kita geser ke pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu 1. Ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori, yang mana terdiri dari ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, dan ketiga ada ekonomi terapan. Kita akan mengupas keseluruhan dari 3 kelompok dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada ekonomi deskriptif atau descriptive economic. Di sini, ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian yang kedua ada teori ekonomi atau economic theory, merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas, pertama, ada ekonomi makro, yaitu meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Kemudian yang kedua ada ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kemudian untuk yang ketiga ada ekonomi terapan atau applied economic, dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Kemudian kita sekarang geser kepada
prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Yang pertama, ada kita mengenal tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di sini adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Rata-rata setiap orang ingin atau memiliki prinsip, memiliki pegangan ketika dia melakukan suatu bisnis atau usaha. Dia ingin mencari usaha yang memiliki modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu masuk ke dalam prinsip ekonomi. Kemudian di sini ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada konsumsi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada distribusi. Untuk mengungkapkan secara ringkasnya, produksi ialah suatu kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa. Kemudian di sini ada distribusi. Distribusi adalah penyalur faktor-faktor produksi dari tangan produsen ke tangan konsumen. Kemudian di sini konsumsi adalah suatu kegiatan untuk memuaskan keinginannya terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketiga, di sini ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Di sini, rata-rata orang yang memiliki motif ekonomi, tujuannya ialah untuk merubah kehidupannya. Misalkan, tadinya dia berpenghasilan, seseorang bisa berpenghasilan, kita ambil contoh, dalam 1 bulan hanya 1 juta rupiah, tapi dengan adanya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih, maka biasanya orang tersebut akan memiliki motif ekonomi. Motif ekonomi di sini biasanya yang mereka lakukan adalah mencari pekerjaan baru atau melakukan bisnis tertentu yang bisa meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupannya. Kemudian sekarang yang keempat, ada yang namanya politik ekonomi. Politik ekonomi di sini adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oke, pembahasan atau pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Masih banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan apabila kita belajar ilmu ekonomi. Nah, semoga dari penjelasan yang masih sedikit ini kalian bisa pahami secara dasarnya, kemudian bisa menimbulkan semangat untuk diri kalian untuk bisa lebih mengetahui atau lebih mau bersemangat belajar ilmu ekonomi. Terima kasih.